Halo semua, berjumpa kembali dalam Andreas Agung TV. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mendapatkan nilai quality score atau skor kualitas yang besar di dalam Google Ads. Tentunya Anda sudah mendengar ya tentang quality score ini dari video sebelumnya. Bagaimana quality score ini bisa mempengaruhi posisi iklan kita. Bagi Anda yang belum tahu, silahkan Anda tonton dulu ya video-video sebelumnya. Saya sudah mengumpulkan serial video tentang Google Ads ini secara berurutan pada playlist Google Ads. Jadi silahkan Anda masuk ke menu playlist dan tontonlah video Google Ads ini dari awal dulu secara berurutan. Oke, jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai quality score yang besar pada Google Ads? Simak berikut ini. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Jadi Anda sudah tahu dari video sebelumnya bahwa quality score atau skor kualitas ini memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mempengaruhi dua hal ini ya. Yaitu yang pertama adalah posisi iklan dan yang kedua adalah BPK atau biaya per klik. Jadi kalau nilai skor kualitasnya semakin besar, biaya per klik iklannya juga bisa menjadi lebih murah dan posisi iklan kita juga bisa menjadi lebih tinggi. Sebelum kita membahas bagaimana caranya meningkatkan quality score tersebut, Anda perlu tahu dulu sebetulnya faktor-faktor apa saja yang bisa menentukan nilai quality score tersebut. Oke, faktor yang pertama itu adalah CTR atau banyak juga yang dengan mudah menyebutnya sebagai CTR ya. CTR adalah singkatan dari click-through rate alias rasio klik tayang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berapa kali jumlah iklan Anda itu diklik dibagi dengan berapa kali jumlah iklan Anda tersebut tayang. CTR dirumuskan sebagai berikut. Jumlah klik iklan dibagi dengan jumlah tayang iklan dikalikan dengan 100%. Jadi misalnya, contoh satu ya, iklan Anda itu tayangnya 1000 kali. Iklan tayang ini maksudnya adalah iklan Anda tersebut muncul di Google-nya, begitu ya. Misal ada 1000 orang yang melakukan pencarian di Google, lalu muncullah iklan Anda itu 1000 kali. Nah, itu berarti iklan Anda tersebut jumlah tayangnya 1000 kali. Seperti itu ya. Dari jumlah tayang sebanyak 1000 kali itu, ternyata iklannya tersebut diklik hanya 100 kali. Nah, itu berarti CTR-nya adalah 100 dibagi 1000 dikali 100%, alias CTR-nya adalah sebesar 10%. 100 ini adalah dari angka 100 kali ini ya, dan 1000-nya ini adalah dari angka jumlah tayang 1000 kali ini, seperti itu. Jadi mudahnya ya, dari muncul 1000 kali ini, dikliknya hanya 100 kali, itu berarti 10%-nya saja, seperti itu ya. Contoh kedua, misal iklan tersebut tayangnya 1000 kali, namun dikliknya hanya 90 kali. Nah, itu CTR-nya berapa? CTR-nya adalah 9% ya. Hasil dari 90 dibagi dengan 1000 dikalikan dengan 100%. Jadi seperti itu ya maksudnya CTR. Dari kedua contoh ini, yang nilai CTR-nya lebih besar adalah pada contoh yang satu. Yang mana itu artinya adalah lebih banyak orang yang mau mengklik iklannya. Jadi iklannya itu diklik, dikunjungi, nggak sekedar cuma dilihat di halaman Google-nya aja, melainkan diklik, dikunjungi. Jadi ketika Anda memiliki CTR yang semakin besar, maka nilai quality score Anda juga bisa semakin bagus. Oke, sebelum kita lanjutkan ke faktor penentu quality score yang kedua, kita bahas dulu. Kenapa sih orang-orang itu nggak mau mengklik iklan kita? Jadi iklan kita nih udah muncul nih, sudah tayang di Google-nya misalnya. Tapi kok kenapa orang-orang itu nggak mengklik iklan tersebut? Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Yang pertama, karena posisi iklan kita yang berada di bawah. Jadi ketika orang-orang itu melakukan pencarian di Google,
biasanya mereka akan lebih memprioritaskan untuk mengklik web-web yang berada di posisi atas. Karena yang berada di posisi atas itu yang lebih mudah terlihat. Jadi peluangnya untuk diklik menjadi lebih besar, seperti itu. Kalau iklan kita berada di posisi bawah atau bahkan berada di halaman 2 dan seterusnya misalnya, tentu saja peluangnya untuk diklik orang juga akan menjadi lebih kecil. Nah, kalau seperti ini, solusinya adalah dengan cara menaikkan biddingnya atau biaya iklan kita, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, penyebab mengapa orang tidak mengklik iklan kita. Ya, karena memang iklannya yang kemungkinan kurang menarik. Kita tidak memberikan teks atau kata-kata iklan yang menarik. Mungkin iklan kita itu sudah berada di posisi atas misalnya, namun karena iklannya itu kurang menarik, akhirnya orang-orang juga lebih memilih untuk mengklik iklan yang lain, seperti itu. Jadi tentunya solusinya adalah dengan cara membuat iklan yang menarik. Cara membuat iklan yang menarik adalah dengan memberikan kata-kata promosi yang bagus. Misalnya, gratis ongkos kirim, beli 2 gratis 1, garansi resmi 1 tahun, dan sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Intinya adalah tampilkan benefit-benefit atau keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh customer bila mereka membeli produk Anda atau menggunakan jasa Anda. Tentunya sesuaikan dengan penawaran Anda masing-masing ya. Atau juga Anda bisa memberikan kata-kata seperti terpercaya, profesional di bidangnya, terbaik di bidangnya, terfavorit, dengan pelayanan terbaik, dan semacamnya. Dan Anda juga bisa memberikan deskripsi singkat berupa portofolio real Anda yang pernah Anda selesaikan. Misalnya, sudah dipercaya menangani lebih dari 100 klien. Seperti itu ya, dan semacamnya. Kalau misalnya Anda hanya memberikan copywriting atau kata-kata iklannya yang standar aja, seperti misalnya, di sini menerima jasa pembuatan website. Kalau kata-katanya hanya kata-kata standar seperti itu, orang juga tidak akan tertarik untuk mengklik ya. Beda cerita kalau Anda menuliskan copywriting-nya seperti contoh tadi misalnya. Sudah dipercaya menangani lebih dari 100 klien korporat, misalnya seperti itu. Nah, tentunya orang akan lebih tertarik. Mereka akan ingin tahu lebih jauh tentang Anda, sehingga mereka akan mengklik iklannya. Jadi, buatlah iklan yang menarik untuk lebih memicu orang agar mereka mau mengklik iklan Anda tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kita ke poin yang kedua sekarang. Faktor penentu dari nilai quality score. Dan itu adalah relevansi atau kesesuaian antara iklan, kata kunci, dan halaman penawarannya atau landing page-nya atau website-nya ya. Misalnya begini ya, ada orang yang mencari di Google, dia mencari dengan kata kunci ini, jual laptop yang bagus, misalnya ya. Nah, kemudian kan muncul hasilnya. Lalu misalnya ada website atau landing page yang beriklan ini ya. Nah, lalu ketika diklik misalnya, ternyata di dalam landing page-nya tersebut, isinya bukanlah jualan laptop, begitu. Ternyata isinya adalah jualan handphone, misalnya begitu ya. Jadi kan kalau begitu tidak relevan namanya alias tidak sesuai. Antara iklannya dengan kata kunci dan isi landing page-nya itu tidak sesuai. Kalau tidak ada relevansi seperti ini, maka nilai quality score-nya akan buruk, seperti itu. Jadi maksudnya Google adalah agar ada relevansi antara apa yang dicari orang dengan apa yang diberikan oleh si pengiklan. Google tentu inginnya si pengiklan ini memberikan informasi yang benar, informasi yang relevan, informasi yang jujur kepada para pencarinya, seperti itu. Jadi itu ya, relevansi menjadi salah satu faktor penentu untuk peningkatan nilai quality score. Faktor yang lain adalah tadi nilai CTR, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi demikian ya video ini. Apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan bisa Anda like, komen, maupun share video ini sebanyak-banyaknya ke berbagai channel sosmed Anda. Jangan lupa juga Anda subscribe channel ini sehingga Anda bisa terus mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video selanjutnya dari channel ini.
Dan untuk segala link-link terkait, silahkan bisa Anda simak di kolom deskripsi ya, di bawah video ini. Oke, jangan lupa cek menu playlist. Sampai jumpa di video berikutnya.